Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Setia Arisandi. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman GUI. Pemrograman GUI seperti yang kita ketahui, GUI adalah Graphical User Interface, adalah merupakan salah satu model interaksi antara kita dan komputer yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi komputer. Di sini kita akan belajar pemrograman GUI menggunakan Visual Studio 2015. Nah, berikut adalah tampilan dari Visual Studio 2015. Ada banyak sekali menu. Yang file edit project ini adalah merupakan menu bar, dan kemudian di bawahnya ini adalah toolbar, dan bagian ini adalah Solution Explorer. Solution Explorer bagian yang berisi informasi tentang file-file maupun daftar referensi yang digunakan dalam program. Dan ini adalah properties yaitu yang digunakan untuk menentukan nilai properti dari komponen yang sedang aktif di dalam Front Designer itu sendiri. Nah, nanti di sini kita akan belajar yang paling dasar dulu, yaitu yang pertama adalah membuat aplikasi konsol sederhana, dan kemudian membuat aplikasi GUI sederhana menggunakan Visual Studio ini, dan yang terakhir adalah kita akan melakukan debugging. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, langsung saja kita akan mulai tutorial yang pertama, yaitu membuat aplikasi konsol sederhana menggunakan Visual Studio. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah ketik file, new, pilih project. Nah, di project ini ada banyak menu, kita pilih console application. Kita pilih namanya, terserah, saya akan buat name. Kemudian pilih directory locationnya, terserah teman-teman mau buat di mana. Saya akan buat di sini. Nah, setelah itu klik OK. Nah, ini adalah tampilan utama dari coeditor pada console application. Ini adalah awal programnya. Kita akan belajar membuat konsol. Lalu coba kita ketikkan di sini, yaitu konsol right line. Nah, kira-kira kita coba buat script yang sederhana seperti ini, kemudian kita jalankan dengan mengklik tombol start, dan kita lihat apa yang akan terjadi jika kita menekan tombol start pada toolbar. Nah, kita lihat tadi saat kita klik tombol start, aplikasi akan berjalan dan kemudian langsung tertutup. Nah, agar tampilan program tetap dapat dijalankan, kita gunakan Ctrl F5. Kalau F5 ini ya seperti ini. Start with debugging, kita klik start F5. Nah, tidak akan keluar dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu tadi
kita baru saja belajar yang dasar sendiri, yaitu membuat aplikasi konsul sederhana. Kira-kira seperti ini tadi. Kemudian kita akan lanjutkan tutorial yang selanjutnya, yaitu membuat aplikasi GUI sederhana. Ini tadi masih berupa konsol, kemudian kita akan buat lagi yang GUI. Kita buat project, kemudian kita pilih Windows from Application, kita tentukan namanya, kita buat GUI. Lokasinya sudah, kemudian tinggal oke. Nah, sudah jadi. Nah, ini adalah kira-kira tampilan dari jika kita akan membuat aplikasi GUI. Di Solution Explorer adalah nama file kita adalah Hello GUI. Ada properties, reference, form, program. Nah, di dalam program ini adalah nanti jika kehadiran akan yang menurut adalah aplikasi kita, yaitu dari form 1. Ini adalah form 1. Untuk memodifikasi form, dari form ini kita bisa gunakan dari file di properties ini. Misalkan kita akan mengganti nama dari form 1 ini. Nah, ini adalah untuk menggantinya, kita lihat, ganti saja dengan nama. Nah, dan sudah berubah. Ada banyak sekali properties dari form 1 yang kita bisa ubah-ubah, mulai dari banyak sekali. Misalkan dari background color, kita bisa ubah backgroundnya menjadi begini. Kita bisa ubah sesuai yang seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang jika kita ingin menambahkan fungsi-fungsi atau tombol-tombol yang ada di aplikasi kita bisa gunakan toolbox yang ada di menu view. Kita toolbox. Nah, ada banyak fungsi-fungsi atau toolbox di sini, mulai dari container, menu, handlebar, data, komponen, printing, kemudian kita akan coba tambahkan salah satu menu kepada form kita. Misalkan kita akan menambahkan button di sini. Nah, ini adalah button. Sama seperti form tadi, untuk kita mengedit button, kita klik dulu buttonnya dan kita lihat di file properties ini. Nah, untuk mengganti namanya, misalkan kita ganti tombol simpan. Nah, akan dari kira-kira seperti itu. Kita bisa ubah ukurannya seperti ini. Dan sekarang coba kita start. Nah, ini dia hasil dari tadi. Di sini ada sebuah form dengan nama belajar GUI dan juga ada tombol simpan. Kira-kira seperti itu tadi cara membuat aplikasi GUI. Tadi sudah yang membuat konsol, kemudian membuat aplikasi GUI sederhana, ya seperti ini, dasar sekali. Terus, nah, untuk langkah selanjutnya kita akan
belajar debugging. Apa itu debugging? Kita lihat debugging. Debugging merupakan metode yang dilakukan oleh para pemrogram dan pengembang perangkat lunak untuk mencari dan mengurangi bug. Bug di sini adalah kerusakan atau kesalahan dalam program kita, sehingga agar perangkat tersebut dapat bekerja sesuai yang kita harapkan. Sekarang kita coba akan membuat debugging. Kita buat project lagi. Kita pilih console application, namanya kita pilih hello debug. Klik OK. Nah, ini tampilan utamanya. Nah, untuk melakukan debug, misalkan kita punya suatu perintah kepada program seperti ini. Nah, cara melakukan debug sendiri adalah dengan kita mengklik baris yang kita ingin kita debug, yaitu menandai dengan breakpoint. Misalkan adalah kita akan menandai pada baris ke-16, kita klik di sini. Nah, ini adalah breakpoint. Maksud dari kita menandai breakpoint ini adalah nanti program kita akan dijalankan hanya sampai pada saat kita menandai pada baris yang kita tandai dengan breakpoint, yaitu program akan dijalankan hanya sampai pada line 16 ini. Sekarang kita coba saja, kita klik debug, kemudian start debugging. Nah, maksud dari sini adalah console word, masukkan pilihan bangun datar, pilih persegi atau segitiga. Kita coba pilih persegi. Kita enter. Nah, di sini ada akan keluar di bagian bawah akan muncul autos, lokal, dan watch. Autos akan ditampilkan variabel satu baris di bawah dan dua baris di atas debug line. Nah, seperti ini. In jenis persegi, yang kita pilih tadi adalah persegi. Yang lokal adalah ditampilkan semua list variabel beserta nilai metode main. Seperti berikut: ditampilkan list variabel beserta nilai yang ada di metode main. Ini jenis metodenya adalah string. Nah, kalau di watch kita dapat melihat apa value yang ada di masing-masing variabel. Misalnya variabel ini jenis, maka value-nya menjadi, kita tadi pilih persegi, kita ketik in jenisnya dan muncul apa. Misalkan kita in jenis. In jenis adalah ini tadi pilihannya. Coba jenis, kemudian kita enter. Nah, dan akan keluar persegi karena value-nya persegi. Dan misalkan kita ganti in jenis, kita coba persegi, kita coba enter. Nah, maka hasilnya adalah true atau benar karena kita tadi memilihnya adalah persegi. Sekarang kita coba memilih yang bukan persegi.
kita coba ini jenis, coba segitiga, dan kita lihat apa nanti hasilnya. Nah, hasilnya adalah false atau salah, karena kita tadi tidak memilih segitiga. Maksud true false ini adalah fungsi boolean, yaitu jika jenisnya kita memilih variabel itu, jika benar nanti adalah true, jika salah adalah false. Ya, kira-kira seperti itu. Selain itu kita juga bisa mengecek lebih dalam, yaitu di bagian menu image window ini. Kita coba ketikkan in jenis dan kita enter. Apa yang terjadi adalah persegi. Coba kita ketik in jenis equals atau sama dengan persegi. Kita coba enter. Nah, hasilnya true. Jadi kita bisa menggunakan yang di sini ataupun yang di immediate window untuk mengecek program kita atau melakukan debugging. Selain itu kita juga bisa menuangkan fungsi step into. Ini berfungsi untuk memindah breakpoint dari, misalkan di sini kita bisa pindah di bawah sini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memindah breakpoint di bawahnya, di sini. Nah, ini sama saja kita memindah breakpoint dari 16 ke 18. Jadi program dijalankan sampai baris 18. Nah, seperti ini sampai muncul garis kuning ini. Selain itu kita bisa mencoba untuk melakukan debugging dengan suatu perintah lagi. Kita hapus dulu breakpointnya. Sekarang kita coba tambahkan suatu fungsi untuk menghitung panjang lebar suatu persegi ini tadi. Kira-kira seperti ini. Kita tambahkan suatu fungsi string panjang lebar int. Ini panjang lebar, masukkan persegi. Nah, ini nanti fungsinya untuk menghitung panjang dan lebar suatu persegi itu sendiri. Kita coba saja kita coba jalankan perintah ini dengan menekan Ctrl F5, atau bisa kita gunakan di bagian debug start with debugging start, Ctrl F5. Nah, kita pilih tadi persegi. Jika kita pilih persegi, nah, if jenis persegi hitung luas persegi, nanti akan mengalihkan ke sini string luas persegi yang nantinya akan bisa menghitung luas persegi. Kita enter. Seperti ini, masukkan yang persegi misalkan 4 dan 4. Nah, dan luasnya adalah 16, sama seperti rumus persegi yang yaitu sisi kali sisi 4 kali 4 yaitu 16. Nah, misalkan kita akan melakukan debugging pada semua fungsi ini. Nah, misalkan kira-kira kita salahkan saja rumusnya, kita menjadi lebar
dan jika kita start hasilnya akan berbeda. Empat kali 4. Nah, hasilnya adalah 64. Di sini jelas sekali setelah kita hasilkan tadi akan hasilnya berbeda, karena sisi luas persegi adalah sisi kali sisi yang seharusnya 4 kali 4 menjadi 16, tapi ini malah menjadi 64. Misalkan kita tidak tahu tadi di mana kesalahannya, kita bisa menggunakan debugging dengan melakukan step into satu persatu ketika program debugging diberi breakpoint. Kita coba, misalkan kita tidak tahu kalau salahnya di sini, kita bisa menggunakan breakpoint. Misalkan kita klik di sini, kemudian kita debug. Kita enter. Di sini kita bisa salah maaf, tadi tidak didebug. Kita klik debug dan start debugging, maksudnya persegi. Nah, program hanya akan dijalankan dari sini, jadi yang hitung luas persegi ini nanti tidak akan keluar. Nah, setelah kita tandai tadi di sini, nanti kita akan mengecek satu-satu apakah ada yang salah. Setelah kita breakpoint, kita atur dulu. Nanti kita lihat apakah ada kesalahan. Kita debug, start debugging. Kita masukkan persegi. Nah, dari sini kita bisa mulai mengecek satu-satu menggunakan ini tadi, step into. Kita cek kenapa kok hitungannya bisa salah. Dari sini masukkan menu persegi, konsol, kita masukkan 5, kita enter. Nah, di sini akan terlihat bahwa variabel pada lokalnya panjangnya 5. Kita lanjutkan lagi dari lebar, kita lebarnya juga 5, lebarnya juga 5. Oh ya, kita enter. Nah, lebarnya 5, ini panjang, ini lebarnya 5. Kita lanjutkan lagi step into-nya. Ini, nah, di sini bisa terlihat yang seharusnya 5 kali 525 adalah luasnya 125. Itu berarti terjadi kesalahan di baris yang ini. Kita
ketambahan keliru memasukkan rumus lebar lagi sehingga hitungannya double menjadi 125. Ya nanti juga kita lanjutkan. Nah hasilnya kan 125 dan ini salah. Nah kira-kira seperti itu untuk mengetahui salahnya. Jika sudah mengetahui, kita tinggal membenarkan saja yang kita cek salah tadi, kemudian kita coba jalankan perintah ini, start without debugging. Tunggu dulu. Nah kita ketikkan persegi masukkan panjangnya 5, lebarnya juga 5, dan kita lihat hasilnya apakah sudah benar atau belum. Nah hasilnya sudah benar, yaitu 25. Jika kita lihat di sini, kita lihat dulu, kita tandai di sini, kita coba tebak persegi. Kita masukkan panjangnya 5. Nah hasilnya ada 25. Kita bisa lihat di sini panjangnya 5, lebarnya 5, dan hasilnya juga sudah benar, yaitu 25. Nah kira-kira seperti itu tadi tutorial dari saya. Kita sudah belajar apa itu Visual Studio 2015. Kita belajar menggunakan membuat aplikasi konsol sederhana, aplikasi GUI yang sederhana, dan juga melakukan proses debugging atau mencari kesalahan pada program tersebut. Sekian tutorial dari saya. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.